Di suatu hari yang sangat cerah, hiduplah sebuah keluarga yang harmonis. Ayah Josh, Ibu Regina, dan anak kesayangan mereka, Renata, selalu berusaha untuk menjalani hidup dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mereka hidup di sebuah rumah kecil terletak di pinggir kota. Awalnya keluarga ini mempunyai usaha toko roti tempo dulu bernama Enak Harum. Berkat keuletan ayah dan ibu, toko roti Enak Harum menjadi ramai dan mulai mempunyai banyak pelanggan tetap. Ibu, bukannya pesanan keluarga Pak Rehan 10 buah roti coklat dan 10 buah roti Srikaya ya? Tanya Renata, gadis periang berumur 7 tahun yang selalu ingin membantu ayah ibunya. Tolong kamu cek lagi di catatan pelanggan ya nak. Pastikan supaya tidak sampai ada yang salah, sahut Ibu Regina. Ayo Renata, kita harus segera berangkat. Ayah sudah janji mengantar semua pesanan sekitar jam 9 pagi. Jangan terlambat ya. Renata langsung bergegas mengambil semua pesanan roti yang telah disiapkan. Ibu, kita berangkat dulu ya. Itulah keseharian keluarga mereka yang cukup sibuk, namun selalu ceria dan penuh semangat. Namun suatu hari keadaan berubah menjadi sulit karena adanya wabah penyakit yang melanda seluruh negeri, bahkan seluruh dunia. Keluarga mereka juga ikut merasakan dampaknya. Toko roti mereka menjadi sepi. Tidak ada banyak pesanan lagi yang harus mereka antarkan kepada pelanggan setia. Roti-roti yang tidak laku terjual banyak yang basi dan terpaksa dibuang begitu saja. Ibu sangat sedih dengan kondisi ini. Tidak jarang melihatnya menangis sedih, duduk di kursi dapur kesayangannya. Ayah sering menghibur kami dan mengajak supaya kita semua bangkit dari keadaan sulit ini. Hai, kenapa kita tidak berikan saja roti-roti yang tidak laku terjual ini kepada orang-orang lapar yang ada di luar sana? Paling tidak roti-roti kita tidak terbuang dengan percuma, bukan? Benar juga idemu ya, sahut ibu. Renata pun mengangguk setuju dan ingin membantu ayahnya. Akhirnya mereka bertiga tidak hanya duduk terdiam dan fokus pada masalah mereka sendiri. Hari-hari mereka diisi dengan kegiatan membantu orang-orang yang lebih membutuhkan uluran tangan mereka. Di suatu malam, hujan pun turun dengan lebatnya. Renata kecil tertidur pulas dan dia bermimpi melihat cahaya terang dan terdengar suara lembut. Renata, ajaklah ayah ibumu berdoa malam bersama. Keesokan harinya, Renata bergegas menceritakan mimpinya kepada orang tuanya. Dan sejak saat itu, mereka rajin berdoa bersama setiap malam, dipimpin oleh ayah Josh. Sebelum berdoa, mereka pun saling berbagi cerita dan pengalaman mereka hari itu. Kebiasaan baru ini membawa kedamaian dan kekuatan bagi keluarga mereka. Rena, bangun nak. Katanya hari ini kamu mau ikut ayah membagikan roti. Ayah sudah mandi loh. Ibu membangunkan Renata yang masih tertidur pulas. Setelah Renata mandi dan menyelesaikan sarapannya, mereka berdua pun akhirnya berangkat menuju ke tengah kota. Di saat ayah sibuk membagikan roti, sembari membantu ayah,
Renata melirik ke arah kedai kopi di samping jalan. Sambil memegang sikut ayahnya dan setengah berbisik, "Yah, dari tadi ada orang yang memperhatikan kita terus. Aku takut." Ayahnya sempat menoleh dan berkata pada Renata, Sudah, tidak apa-apa. Jangan hiraukan. Tapi kamu jangan jauh-jauh dari ayah ya. Akhirnya mereka berdua menyelesaikan misi hari ini dan bergegas pulang karena hari sudah mulai siang. "Kami pulang!" teriak Renata sambil membuka pintu hijau toko roti mereka. "Ayo segera bersihkan diri kalian dan kita makan siang ya. Ibu sudah lapar dari tadi." Akhirnya mereka bertiga makan siang bersama sambil saling bercerita peristiwa hari ini. "Ibu, tadi ada orang yang memperhatikan kita terus. Aku takut." Belum sampai Renata melanjutkan ceritanya, telepon rumah mereka berdering. "Halo, toko roti enak harum. Ada yang bisa kami bantu?" sahut ibu mengangkat telepon. Setelah selang beberapa menit menyelesaikan pembicaraannya di telepon, ibu menghampiri kami berdua di meja makan sambil matanya berkaca-kaca. "Puji Tuhan, kita mendapatkan pesanan roti kembali." Ternyata seseorang yang menelpon tadi adalah orang yang sama dengan cerita Renata. Dia adalah orang yang kaya dermawan yang ingin memesan sejumlah banyak roti setiap harinya dan akan dibagikan ke lebih banyak orang yang membutuhkan di tengah kota. Sungguh pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Keluarga ini sangat merasa bersyukur karena Tuhan sungguh memelihara hidup mereka.